Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat ketika Cak Nun menarasikan puisinya yang berjudul Aku Masjid. Di dalam bait yang ditulis, saya pernah baca dan sampai detik ini saya menyimpan dalam memori saya. Katanya, aku masjid, di rongga dadaku engkau semua bersujud. Aku tadahi tangismu yang panjang dan sunyi, dan aku sediakan tikar agar jiwamu sejenak beristirahat. Imajinatif sekali. Dia sedemikian piawai mempersonifikasi masjid menjadi human. Masjid menurut bait puisi yang sudah ditulis oleh Cak Nun merupakan tempat curhat, tempat siapapun untuk meledakkan berita karena susah, dan susah itu beragam sebab, satu diantaranya karena bencana. Saat ini Ramadan, tidak lama lagi Lebaran, takbir bergema. Aku yakin tidak satupun orang dimanapun memimpikan menghendaki bencana. Mereka datang ke masjid berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari semua potensi bencana. Pun juga jangan lupa bahwa mereka juga berdoa bahwa ya Allah, ciptakan sensitivitas pemegang otoritas. Buatlah kepekaan dari pemerintah setempat untuk peduli kepada kami yang setiap saat terancam bencana. Itu headline yang kita diskusikan saat ini. Saya sengaja mengundang Mas Widarto, panggilan populisnya. Saya undang ke sini bukan sebagai representasi perseorangan, tapi sebagai wakil unsur pemerintah daerah karena kapasitas yang bersangkutan adalah wakil ketua DPRD Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aris. Ya. Terima kasih. Sekarang kita dalam posisi sebagai sumber informasi. Terima kasih. Pada saat kita bareng jadi narasumber, dan sekarang kita pun Mas Wi jadi narasumber, saya hostnya sekarang. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ya. Saya tadi mengatakan bahwa kapasitas Mas Widodo adalah sebagai unsur pemerintah daerah. Namun di balik itu, Mas Wid kan juga manusia. Siap. Orang sebentar lagi masuk ke ranah perayaan Lebaran, 1 tahun sekali. Betul. Mereka menabung untuk menyiapkan perayaan itu karena kemenangan 1 bulan puasa. Yang ada dalam pikirannya adalah euforia, ketemu saudara, ketemu orang tua, ya. Betul. Kemudian rekreasi ke berbagai tempat, gitu. Mengunjungi binatang-binatang karena mereka juga sempat ke kebun binatang nantinya, totolah. Betul. Ya. Tentu dengan kenyataan semacam ini, ya, ada sensitivitas bagi Mas Widarto selaku unsur pemerintahan guna mewujudkan tanggung jawabnya. Bagaimana Mas Wid merasakan akan hal itu? Siap. Baik, Dr. Aris. Jadi betul, ini adalah nuansa yang bukan sekedar tradisi ya. Ya. Tahunan ini ada kohesi sosial yang selalu dibentuk tiap tahun melalui baik Ramadan maupun sebentar lagi Idul Fitri. Ya. Ada perayaan kemenangan atas bagaimana 1 bulan masyarakat, terutama umat Muslim, menunaikan ibadah puasa, dan harapannya Lebaran menjadi ajang. Jadi bukan juga sekedar perayaan kemenangan, tapi silaturahmi, kemudian saling sapa, ya. Dan kita diajarkan sebetulnya, Dr. Aris, bahwa manusia kita harus menjaga 3 hubungan baik kita dengan Tuhan. Tentu dalam konteks ini berpuasa adalah perwujudannya. Dengan sesama manusia kita diajarkan untuk baik dengan sesama manusia, dan harapannya puasa terus Lebaran menjadi ajang itu, dan terakhir juga kita harus menjaga hubungan baik dengan alam. Nah, tentu ini nanti ada kaitannya. Baik. Bukan hanya Jember, saya.
Mungkin kabupaten yang lain atau kota-kota yang lain mengalami hal serupa dengan Jember. Sampai detik kita diskusi saat ini, Jember belum memiliki regulasi daerah tentang penanganan bencana. Belum ada kepastian. Betul. Belum ada blueprint untuk itu. Sehingga bisa jadi garansi antisipasi sebagai mitigasi bencana itu belum tertata secara maksimal. Betul. Ya, bagaimana Mas Wid menilai akan hal ini selaku Wakil Ketua DPRD Jember? Jember, saya ngambil Jember ya sebagai representasi abstraksi. Siap. Ya. Yeah. Betul, Dr. Aris, dan saya memang baru menjabat 2024 kemarin, dan alhamdulillah sebetulnya tahun ini raperda tentang kebencanaan, penanggulangan bencana terutama itu sudah masuk di program pembentukan perda kita. Dari 17 Propemperda tahun 2026, salah satunya adalah raperda tentang penanggulangan bencana. Betul. Ini menjadi blueprint harapannya, mitigasi, betul, dan kami sebetulnya di luar konteks itu, baik melalui pembahasan RPJMD maupun apa yang terus kami sampaikan kepada eksekutif juga, menyangkut sebetulnya penanganan bencana menurut kami akan lebih efektif kalau sifatnya adalah preventif. Betul, setuju saya. Ingat, ketika pola penanganan itu adalah ketika sudah terjadi bencana, satu, biayanya terlalu mahal, akan menguras baik itu anggaran negara maupun masyarakat, akan dampaknya luar biasa. Kita kalau belajar dari Sumatera, maka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana itu luar biasa berkali lipat. Nah, harusnya yang dilakukan adalah langkah-langkah antisipatif. Dan kami gencar akhir-akhir ini menyuarakan itu, termasuk meskipun belum komprehensif tentu. Salah satunya adalah bagaimana kita menahan laju alih fungsi lahan. Betul, karena salah satu yang menjadi problem menurut kami di legislatif, terutama fraksi kami, itu adalah bagaimana alih fungsi lahan yang masif terjadi, itu kemudian merusak serapan air, yang kemudian ketika curah hujan tinggi, kemudian air itu luar biasa tidak terserap, dan akan dampak yang paling merasakan tentu di hilir, Dr. Aris, karena hulunya rusak, hilirnya pasti akan terus mendapatkan limpahan bencananya. Nah, ini harus dihentikan. Itu bagian dari upaya antisipasi. Betul. Lalu tata ruang kita, tata ruang kita, dan sebetulnya apa yang kami suarakan akhir-akhir ini kemudian mendapatkan respon juga dari eksekutif. Kami tidak melihat motif yang lain. Yang kami lihat adalah bagaimana kemudian penataan ruang yang ada di Kabupaten Jember, termasuk moratorium alih fungsi lahan tadi, betul-betul dijalankan dengan baik. Alhamdulillahnya adalah eksekutif akhir-akhir ini gencar juga, sampai membentuk Satgas Tata Ruang. Kami melihat ada goodwill yang baik untuk kemudian menyelesaikan tata ruang agar sekali lagi dampaknya tidak terjadi salah satu bencana yang akhir-akhir ini dirasakan, yaitu banjir. Kalau bencana yang lain seperti gempa tentu sifatnya antisipatif karena tidak bisa diprediksi. Betul. Tapi kalau banjir ini kan sebetulnya sesuatu longsor yang bisa diantisipasi jauh hari sebetulnya yang tidak terjadi. Nah, terakhir bahkan muncul impres kalau tidak perpres, soal perintah presiden bagaimana dihentikan soal alih fungsi lahan terutama LP2B. Menurut saya ini positif. Ada ketentuan sekitar 87% lahan harus bertahan menjadi lahan hijau. Nah, kalau ini betul-betul bisa dijaga, menurut saya di tengah memang kepentingan ekonomi yang juga masif, kita bisa selaraskan ini. Kami meyakini bahwa ini kemudian bisa setidaknya menahan bagaimana kemudian kerusakan lingkungan yang ujungnya pasti akan berakhir bencana banjir tadi. Baik. Saya sepakat untuk berpikir preventif dalam kerangka penanggulangan bencana. Tetapi jangan lupa bahwa aspek preventifikasi yang saya maksudkan itu lebih menggaransi manakala akan ada regulasi, lebih berkepastian.
lebih terukur ya dalam banyak hal, karena penanggulangan bencana itu kan bisa jadi sangat complicated toh Mas Wid. Betul, ya, betul. mulai dari evakuasi, ya, jalan alternatif, suplai makanan, kesehatan dan sebagainya. Betul. Nah, sementara orang Mas Wid, kita kembali ke soal regulasi daerah. Betul. Ya, sementara orang itu mengatakan, kenapa itu kok tidak segera disentuh dan dituntaskan perda penanggulangan bencana itu? Akhirnya mereka yang berkomentar, nah, apakah karena regulasi itu tidak langsung bersentuhan dengan elektabilitas sehingga tidak seksi lagi, tidak konkret kontribusinya, sementara orang begitu. Ya. Kok sampai sedemikian lama, itu apa problemnya Mas Wid? Terima kasih atas kritikannya, Ya. Dr. Aris. Tetapi sebetulnya menurut saya bagi orang yang berpikir terlalu politis, soal bencana itu sangat politis. Sangat politis. Karena bencana biasanya bersentuhan langsung dengan banyak orang. Ya. Maka kalau bagi orang politik itu sangat politis. Nah, ini dengan dalam tanda kutip bitik. Yes. Tapi justru karena itu kami tadi sampaikan poinnya menurut saya bukan soal ketika terjadi bencana, tapi bagaimana preventif itu dilakukan. Nah, mohon maaf, memang ya kami harus akui belum bisa selesaikan itu soal perda penanggulangan bencana. Tapi insya Allah kami berjuang keras agar di tahun ini selesai karena sudah masuk di perda. Nah, ada yang lain sebetulnya, Dr. Aris, selain perda itu kita ada yang masih mengganjal soal RT/RW kita. RT/RW, itu seksi juga itu sebetulnya ada, pasti terkait juga dengan proses bencana. Karena sekali lagi tadi kalau tata ruangnya kacau, insya Allah pasti akan berakibat juga pada bencana. Betul. Saya memahami akan hal itu. Hanya masyarakat itu kan butuh garansi. Kalau misalnya ya, kalau bisa dicanangkan, dalam 1 tahun ini on proses, digaransi tuntas. It's okay. Tapi kan namanya rencana kan bisa meleset sedemikian rupa, kan begitu. Tadi Mas Wid itu bicara soal perspektif politis, bahwa semua gerak apapun di era kekinian itu dimanai politis, kan begitu Mas Wid ya. Jangankan bicara persoalan elektabilitas, korelasi elektabilitas ya. Mas Wid berada di samping saya sekarang ini, dia politisi ya. Pasti setelah ini di-share, perspektif politik itu bisa muncul sedemikian sporadis, tapi itu sah-sah saja. Salah satu wahana untuk membuka ruang demokratisasi itu kan ya seperti ini kan, sehingga ada respon kan begitu. Nah, kemudian Mas Wid ada lagi yang perlu saya sampaikan terkait Ramadan. Oke lah, regulasi daerah belum tuntas. Oke lah, kita terima. Kadang-kadang pada saat bencana, pemerintah itu nampak sporadis, disorientasi. Nah, untuk mengisi kekosongan aturan, apakah selama ini, di gagasan dari DPRD misalnya, sebagai representasi pemerintah kabupaten, apakah muncul pemikiran mengoptimalkan masjid misalnya, dan kelompok-kelompok sosial, paling tidak dia bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Sehingga masjid itu tidak hanya sebatas tempat orang ngungsi, Mas Wid, tetapi di situ dilakukan semacam interaksi, komunikasi akan pentingnya ekologi, pentingnya mitigasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan soal bencana. Apakah itu muncul gagasan pemikiran itu? Karena ini Ramadan, kita mencari nilai. Atau sudah dilakukan, Mas Wid? Gimana, Mas Wid? Saya butuh informasi itu. Jadi saya meyakini program apapun, gerakan apapun, itu akan efektif jika sifatnya adalah partisipatif. Partisipatif, yes. Karenanya tentu saya sangat sepakat ketika bagaimanapun semua upaya kita lebih melibatkan masyarakat. Salah satunya dalam konteks penanganan bencana dan antisipasi bencana, itu kita melibatkan masyarakat. Seperti tadi dicontohkan Dr. Aris, kemudian kita memanfaatkan masjid sebagai ruang untuk memitigasi, sosialisasi, termasuk penanganan ketika bencana. Dan sebetulnya itu sudah berjalan, Dr. Aris. Dan kita lihat kan ketika terjadi bencana contohnya, itu seringkali tempat mengungsi yang paling sering dilakukan itu salah satunya di masjid, Dr. Aris. Kami tidak tahu secara hal-hal yang lain tapi secara
fakta, Iya. de facto itu terjadi. Betul. Itu terjadi. Meskipun ya pasti ada bumbu-bumbunya Dr. Aris. Betul. Katanya ketika ditimpa Iya. gempa, timpa banjir, longsor apa yang masih kokoh masjid. Iya. Tapi kita tidak masuk di ruang Iya. situnya, bukan ahli saya. Tapi Betul. yang jelas itu terjadi. Yang kedua, akhir-akhir ini juga menurut saya ada yang positif. Ya, seperti MUI. Ya. Ketika mengharamkan membuang sampah sembarangan, ya Ya. menurut saya ini juga salah Ya. satu musabab dari terjadinya bencana terutama banjir. Lalu para dai, para ustadz memanfaatkan khutbah-khutbahnya di masjid-masjid. Salah satunya membicarakan soal itu. Oke. Bahkan dibuat ini ya semacam karikatur mungkin artificial intelligence sekarang sedang bergerak di medsos, saya lihat berjalan itu. Oke. Dr. Aris. Artinya Ya. memang penting untuk memanfaatkan ruang-ruang sosial dan Ya. keagamaan ini untuk kemudian tadi memberikan ruang sosialisasi, Oke. bahkan ketika masih memitigasi sampai pada saat penanganan terjadinya bencana. Oke. Sangat sepakat kami dan itu sudah kami lakukan. Salah satunya bahkan kami di luar konteks masjid, Ya. kami juga mempelopori Dr. Aris. Ya. Mungkin sedikit ini di konteks di luar sebagai DPRD, tapi Ya. komunitas politik kami, Iya. kami sudah menjalankan soal bagaimana penanaman pohon, Ya. baik terutama di hulu, Dr. Aris. Ya. 8 hari di Suco, Ya. Bul, lalu kemudian di hilirnya di Paseban, di Kencong Ya. kami lakukan, di Patrang kami lakukan, pernah juga di 31 kecamatan serentak kami lakukan. Ini kami ingin memberikan pelajaran bahwa kalau kami sendiri yang melakukan memang dampaknya tentu belum luar biasa, tapi hari ini itu kita butuh teladan. Rakyat butuh teladan. Betul, Jadi teladan. meskipun fungsi kita memang buat kebijakan, tapi minim teladan biasanya rakyat trust-nya tidak tumbuh. Itu yang saya maksudkan. Doa penguasa di bulan Ramadan harus diwujudkan dalam bentuk aksi. Betul, Masyarakat butuh fakta, betul. bukan verbalitas semata, kan begitu. Sepakat. Mas Fit tadi melansir juga soal regulasi daerah. Ya. Itu kapan menurut planning itu dibahas dan tuntas, Mas Fit? Kita berharap semester pertama ini sudah bisa kita selesaikan Dalam tahun 2026. 2026, oke. 2026. Karena sebetulnya ini lanjutan dari belum tuntasnya pembahasan di 2025. Ya. Lalu kita masukkan lagi di Properda 2026, bagian dari 17 Properda yang akan kita bahas di 2026, termasuk tentu perda wajib. Oke. Itu jadi menjadi komitmen kami, akan kami kawal sebagai pimpinan, termasuk teman-teman Bapumperda akan bekerja serius. Tentu kalau bicara perda kan tidak bisa kami sendiri, harus ada komitmen dari eksekutif. Oke. Paling tidak komitmen itu kan dicatat, terutama bagi orang Jember, kan begitu. Betul. Ya, semua support agar hal itu bisa terwujud sesuai dengan schedule yang ada. Betul. Ya. Kami juga ingatkan Dr. Aris kemarin ketika pembahasan anggaran misalkan minimnya anggaran penanganan bencana di Jember itu kami ingatkan ketika di pembahasan di Banggar dan beberapa pembahasan melalui teman-teman UPD dengan komisi, kami ingatkan karena faktanya memang kadang-kadang masih agak sembrono. Dan meskipun bencana ini bukan bencana besar, tapi juga harus kita antisipasi soal kebakaran. Bahkan mobil damkar kita itu sering mogok. Akhirnya di tahun ini sudah kita anggarkan, meskipun baru nambah satu bisanya, tapi sudah kita tambah juga satu. Bagian dari ikhtiar agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan-persoalan yang sulit ditangani. Tentu jauh dari ideal, Dr. Aris, tapi itulah ikhtiar kita. Tapi paling tidak sudah ada aksi konkret. Betul. Gitu. Soal hasil itu kan mengalir begitu saja. Yang penting kan komitmen. Betul. Betul. Saya catat, Mas Widarto, semoga gagasan tentang regulasi daerah yang sekarang sudah menjadi agenda DPRD Jember bisa terwujud sesuai schedule-nya. Kalau tidak, kemudian karena musabab lain yang tidak signifikan, saya mungkin turun ke jalan sebagai warga Jember, kan begitu, Mas Fit? Siap. Mas Fit, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas beberapa informasi yang sudah disampaikan. Sama-sama. Jangan lupa, sahabat pemirsa, baru saja kami berdiskusi soal politik kemanusiaan yang harus di atas segalanya. Terima kasih segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Fit ya. Sama-sama. Terima kasih banyak.